Hai guys, jadi hari ini kita mau bikin data statistika. Kita pakai data apa ya kira-kira? Data tinggal Gimana? Ide bagus sih. Bagus ya. Jadi kita cari datanya dulu ya. Oke. Indah, Mau tanya dong, tinggi badan kamu berapa? 160. 160 ya? Oke. Makasih. Oke, jadi sebelum kita bikin tabel distribusi, ada langkah-langkah dulu yang kita harus tahu. Kita harus menentukan yang pertama itu adalah jangkauan, panjang kelas interval, dan batas kelas interval. Mulai dari yang pertama adalah jangkauan. Jadi jangkauan ini adalah X max dikurang X min. Jadi data yang paling besar dikurangi sama data yang paling kecil. Data tinggi badan paling besar adalah 182, dikurangi 145 hasilnya 37. Jadi jangkauannya kita dapat 37. Yang kedua, panjang kelas interval. Jadi panjang kelas interval ini jangkauan per kelas. Jadi kita dapat jangkauannya 37 dan kelasnya kita dapat 7. Jadi 37 per 7 sama dengan 5,2. Kita bulatkan menjadi 5. Dan yang ketiga adalah kelas interval. Jadi kelas interval ini rumusnya 1 tambah 3,3 log n. Banyaknya data yang kita punya adalah 67. Jadi 1 tambah 3,3 log 67. Hasilnya 7,2 dibulatkan menjadi 7. Dan kita pindah ke yang terakhir adalah batas kelas interval. Batas kelas interval ini adalah dari datum yang terkecil ditambah P, panjang kelas intervalnya, dan dikurangi 1. Kita punya data terkecilnya itu 145. Ditambah P-nya 5, dikurang 1. Oke, sama dengan 149. Jadi kita ketahui bahwa batas bawahnya ini 145 dan batas atasnya adalah 149. Oke teman-teman, kita udah bisa tentukan tabel distribusinya dan sekarang kita bisa dong tentukan histogramnya. Nah, histogram ini kita pakai tepi bawah. Tepi bawah dari 145 adalah 144,5. Nah, sesuai dengan frekuensinya 145 sampai 149 adalah sine. Jadi kita hubungkan dari sini ke sini. Terus yang kedua, 149,5 sampai 154,5 frekuensinya adalah 4. Dan seterusnya. Yang kedua adalah poligon. Bedanya dengan histogram, kalau poligon itu grafiknya garis-garis, tadi kan di batang ya. Dan yang kedua bedanya di datanya teman-teman. Kalau tadi histogram itu dia pakainya tepi bawah, kalau poligon ini dia pakai tepi tengah. Jadi contohnya dari 145 sampai 149, data nilai tengahnya itu adalah 147 dan seterusnya. Nah, ininya masih sama nih frekuensinya. Nah, kita tahu tadi 147 itu frekuensinya 1. Jadi kita kasih 1 di sini. 152 frekuensinya 4, 157 20, 162 14, 167 9, terus 172 adalah 16, 174 dan 182 1. Seperti ini. Sebelum masuk ke menentukan objek positif dan objek negatif, sebelumnya kita harus mengetahui dulu frekuensi kumulatif dari objek positif dan objek negatif itu sendiri. Untuk objek positif, cara kita menentukannya gimana frekuensi kumulatifnya? Yang pertama di sini teman-teman bisa lihat ini ada frekuensinya 1. Jadi kita tulis aja di sini FKK-nya berarti 1. Setelah itu angka 1 yang di sini kita tambah dengan frekuensi dengan nilai yang di bawahnya yaitu 4. 1 tambah 4 5. Selanjutnya 25 ditambah 14 dan seterusnya. Selanjutnya kita akan menentukan frekuensi kumulatif untuk objek negatif. Yang harus kita tahu yaitu jumlah data yang kita punya. Kalau di tugas punya kita sendiri, jumlah data kita tuh 67. Jadi di sini kita tulis FKK untuk barisan pertama yaitu 67. Setelah itu 67 dikurangi dengan frekuensi nilai yang pertama, data kelompok yang pertama yaitu 67 kurang 1 yaitu 66. 66 dikurangi data selanjutnya yaitu 62. Selanjutnya 62 dikurangi sama dengan 42 dan selanjutnya. Nah, berikutnya ini adalah
Seperti yang kalian bisa lihat, ogive positif ini grafiknya terus naik. Nah, di sini kita punya frekuensinya. Ini kita custom sesuai dengan FKK yang tadi sudah dijelaskan oleh Anggun. Kita punya 1, 5, 25, 39, 48, 63, 66, dan 67. Dan untuk ogive positif kita pakainya adalah di atas 145,5 frekuensinya 1, 145 frekuensinya 5, dan seterusnya. Nah, selanjutnya itu adalah ogive negatif. Tadi kalian udah lihat kalau ogive positif itu grafiknya dari turun terus dia naik terus, dan sekarang ini ogive negatif itu dia dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah sesuai dengan frekuensinya. Dan yang bedanya lagi, kalau ogive negatif itu dia pakai tepi bawah dari nilai yang data-data yang kita punya. Jadi 144,5 frekuensinya 67, 149,5 frekuensinya 66, 154,5 frekuensinya 63, dan seterusnya. Oke, untuk selanjutnya kita akan mencari atau kita sebut dengan nilai rata-rata dari suatu data kelompok. Ini agak berbeda dengan data tunggal karena di sini kita pakainya yaitu rumusnya X bar sama dengan sigma FI kali XI per sigma FI. Nah, kita udah tahu sigma X FI kali XI itu berapa, jadi tinggal kita masukin aja nilainya 10.959 dibagi dengan jumlah data kita yaitu 67. Hasilnya adalah 163,56, kita bulatkan menjadi 164. Oke, untuk selanjutnya kita akan mencari modus. Gimana cara kita menentukan modus? Kita bisa lihat aja dari tabel. Kita lihat yang data dengan frekuensi terbanyak. Kita punya di situ datanya dengan frekuensi terbanyak adalah 155 sampai 159. Sebanyak 20 frekuensi. Nah, terus kita masuk ke rumus modus. Rumus modus sendiri itu sama dengan MO tambah TB, sama dengan TB tambah P dikali D1 per D1 tambah D2. D1 ini adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya di atasnya, kelas di atasnya, dan untuk D2 sendiri itu untuk selisih frekuensi dengan kelas di bawahnya sesudahnya. Terus kita masukin aja di sini kita punya MO sama dengan 154,5 untuk tepi bawah dari data modus kita ditambah dengan kelas interval kita dari data kita itu 5, terus 16 per 16 tambah 6. Hasilnya adalah 154,5 ditambah 3,63 sama dengan 154. Selanjutnya yaitu kita akan mencari nilai median. Median itu adalah nilai tengah dari data yang kita punya. Cara menentukan kelas median sendiri yaitu kita lihat di sini rumusnya itu adalah N dibagi dengan 2. N, jumlah data frekuensi data yang kita punya adalah 67, terus kita bagi 2 sama dengan 33,5. Nah, kita lihat nih nilai 33,5 ini masuk di frekuensi yang mana? Kalau kita lihat di data kita, di tabel kita, itu 33,5 itu masuk di FKK pada kelas 160 sampai 164. Jadi kita menentukan itu sebagai kelas median kita. Rumus median sendiri yaitu TB tambah P dikali N bagi 2 kurang FKKM per FM. FKKM ini adalah frekuensi nilai kumulatif sebelum kelas median tersebut. Jadi frekuensi di atas kelas mediannya. Jadi kita tinggal masukin aja nilai kita punya yaitu 159,5 tambah 5 dikali 67 bagi 2 kurang 25 dibagi frekuensi median kita, kelas median kita yaitu 14. Hasilnya adalah 159,5 ditambah 8,5 dibagi 14 sama dengan 159,5 ditambah 3,03. Hasilnya adalah 162,53. Kita bulatkan menjadi 163. Jadi nilai median dari data kelompok yang kita punya adalah 163. Nah, jadi sekarang kita cari nilai dari kuartil. Nah, jadi rumus kuartil itu di sini kan pertama kamu cari kuartil 1. Jadi rumus kuartil 1 itu sama dengan Q1 sama dengan TB ditambah P dikalikan seperempat kali M karena kamu cari Q1 kurang FKKM per FM. Nah, yang pertama kita cari letak dari Q1. Letak dari Q1 itu sama dengan seperempat dikalikan M. Nah, M-nya itu dari ketemu data yang tadi. Katong dapatnya itu 67, jadi seperempat dikalikan 67 sama dengan 16,75. Lalu kan kita masuk nilainya di sini di dalam rumusnya Q1 sama dengan 154,5. 154,5 ini adalah nilai dari TB ditambahkan dengan 5 yaitu P dikali 16,75 kurang 5 per 20. Nah,
Terus turun ke bawah 154,5 ditambah hasil dari yang atau sejumlah kan di atas yaitu 2,93. Jadi hasilnya itu adalah 157,43. Oke, lanjut sekarang kalau masuk ke desil. Nah, kurang lebih desil ini sama saya kayak tadi kuartil, cuma bedanya desil itu 1/10. Jadi kalau masuk ke rumusnya D1 sama dengan TB ditambah P dikalikan 1/10 kali N per kurang FKKM per FM. Nah, kalau cari dulu letak dari D1 yaitu sama dengan 1/10 dikali 67, hasilnya itu sama dengan 6,7. Terus kalau masukin ke dalam rumusnya D1 sama dengan 154,5 yaitu TB-nya tambah 5 yaitu P-nya, terus 6,7 dari data yang datang dari letak yang datang seperti tadi dikurangi 5/20. Jadi hasilnya itu 154,5 ditambah 0,425 sama dengan 154,92. Sekarang untuk penyebaran data, yang pertama-tama kita akan mencari simpangan rata-rata. Jadi SR sama dengan sigma N I kurang 1 FI mutlak XI kurang 4 per sigma N I kurang 1 I kurang 1 FI. Jadi dari tabelan tadi kita akan kasih masuk yaitu SR sama dengan 432,16 per 67 sama dengan 6,49. Jadi yang kedua adalah varians di mana S kuadrat sama dengan sigma N I kurang 1 XI kurang X bar kuadrat per N sama dengan 3706,21 per 67 sama dengan 56,12. Yang ketiga yaitu simpangan baku. Jadi simpangan baku adalah akar dari X kuadrat. Jadi akar 56,12 sama dengan 7,49. Nah teman-teman, mudah kan bikin statistika dari data kelompok? Tadi kita kan sudah menyajikan data dari histogram, poligon, ogif negatif, ogif positif, dan Kita juga menentukan nilai mean atau nilai rata-rata, median dan juga modus. Terus kita udah cari nilai kuartil sama desilnya. Terus kita juga mencari ukuran penyebaran data yang terdiri dari simpangan rata-rata, varians, dan juga simpangan baku. Dan kita harap video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang kira-kiranya ingin mencari cara menentukan data kelompok. Oke, sekian dan terima kasih. Dadah. Menusuk tangan.